من جاء بالحسنة فله خير منها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa kembali di dalam serial Semalam di Rumah Nabi atau Lailatun fi Baitin Nabi. Jadi serial ini kita tayangkan untuk menjelaskan tentang keseharian Rasulullah SAW, menjelaskan tentang akhlak-akhlak Rasulullah SAW yang perlu kita contoh, perlu kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu kita berharap agar kita diaku sebagai umat Nabi dan dikumpulkan bersama Rasulullah SAW di surganya nanti. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu akhlak Rasulullah SAW yang mulia adalah berduka cita terhadap musibah yang menimpa orang lain. Dan ini diperlihatkan oleh Nabi di saat musibah perang Uhud, di mana kaum muslimin mengalami kekalahan oleh orang-orang Quraisy Mekah, orang-orang kafir. Ya. Banyak sekali para sahabat yang meninggal dunia, mati syahid. Dan di antara sahabat dan ada juga sahabat yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Di antaranya adalah Jabir bin Abdullah, sahabat Rasul SAW. Beliau kehilangan ayahnya, meninggal di perang Uhud, dan beliau tampakkan kesedihannya itu, menangis. Bahkan Jabir melihat mayat bapaknya, kemudian diusap wajahnya sambil menangis, dan di situ Rasulullah SAW memperlihatkan duka citanya, memperlihatkan rasa sedihnya, agar meringankan beban Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW menghibur. Ini salah satu akhlak Nabi, menghibur orang yang sedang sedih, menghibur orang yang sedang tertimpa musibah. Kata Nabi SAW, "Ya Jabir, wahai Jabir, tabkihi aw la tabkih, engkau menangisi bapakmu ataupun tidak menangisi bapakmu, ma zalatil malaikah, malaikat tudhilluhu, senantiasa menaungi bapakmu, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya." Ini merupakan kehormatan ya yang didapati oleh ayahnya Jabir. Hatta rafa'tumuhu, hingga kalian mengangkat jasad bapak kalian. Ya. Semenjak itu kemudian Jabir pun senyum ya. Bahkan ia menginginkan kematian syahid membela agama seperti yang dialami oleh ayahnya. Dalam riwayat yang lain juga Rasulullah SAW ya memberikan respon atas kesedihan dari Jabir bin Abdullah. "Mali araka munkasiran." Wahai Jabir, aku melihat engkau dalam keadaan sedih. Qala, kemudian Jabir menjawab, "Ya Rasulullah, qutila abi." Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggal di medan perang. Wa taraka dainan wa iyalan, dan bapakku meninggalkan hutang dan juga keluarga. Faqala, kemudian Rasulullah SAW menghibur, menyampaikan duka cita yang mendalam kepada sahabatnya. "Ma kallamallahu ahadan qad illa min wara'i hijab. Ala ukhbir." Wahai Jabir, maukah aku sampaikan kepada engkau sebuah berita, informasi yang akan menyenangkan hatimu? Apa itu ya Rasulullah? "Ma kallamallahu ahadan qad illa min wara'i hijab."
Allah tidak pernah mengajak bicara siapapun itu kecuali di belakang hijab. Ya, di belakang hijab. Artinya ada penghalang sehingga manusia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innahu kallama abaka kifahan. Sesungguhnya Allah sedang mengajak bicara bapakmu sekarang. Luar biasa kehormatan. Faqala, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada bapakmu, ya abdi, wahai hambaku, salini u'tik, mintalah apapun kepadaku maka aku akan memberikan kepada engkau. Kenapa Rasulullah SAW tahu tentang hal ini? Karena dikabari oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu. Ya. Qala, kemudian bapakmu menjawab, as'aluka an taruddani fa uqtal fika tsaniyah. Ayahmu menjawab pertanyaan dari Allah, aku memohon kepada engkau ya Allah untuk mengembalikanku ke dunia ini dan untuk berperang kembali kemudian mati syahid lagi. Masya Allah, luar biasa. Dan dari kisah ini kemudian Jabir menjelaskan, innahu qad sabaqa minni, sesungguhnya ayahku telah mendahuliku, annahum la yuradduna ilaiha wa la yurja'un, sesungguhnya ayahku ini tidak akan dikembalikan lagi ke dunia. Qala ya Rabbi ablig mi warai, fa anzalallahu ta'ala. Kemudian turunlah ayat surat Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah engkau mengira bahwa orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka telah mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup. Ya, 'inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, dan diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitabnya bahwa berduka cita atau menghibur orang-orang beriman yang sedang tertimpa musibah itu bisa dengan berbagai macam amalan, bisa dengan berbagai macam hal. Yang pertama adalah muasatu bil mal, muasatun bil mal, yaitu menghibur dengan harta. Nah, jika kita punya harta, berikan kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Kemudian yang kedua, muasatun bil jah, menghibur atau berduka cita dengan wibawa atau dengan pengaruh, ya, dengan jabatan. Jika kita memiliki jabatan di pemerintahan ataupun di kampung ataupun di mana, ataupun punya kedekatan dengan orang-orang kaya, bisa kita ajak mereka untuk membantu menyumbangkan orang-orang yang menyumbangkan hartanya untuk membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Ya, dengan pengaruhnya bisa menggerakkan orang-orang. Ya, misalnya selebgram, ya, atau YouTuber, itu sangat mudah sekali mempengaruhi orang. Kemudian yang ketiga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muasatun bil badani wal khidmah, membantu menghibur orang yang tertimpa musibah dengan badan dan tenaga. Kita nggak punya uang, kita nggak punya pengaruh apa-apa, nggak punya jabatan, maka bisa membantunya dengan terjun langsung ke lapangan. Ya, minta bantuan kepada siapa untuk terjun ke lapangan membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah, yang mengangkat barang-barang yang rusak ataupun mengangkut sampah atau lain-lain yang lain dan lain sebagainya. Yang kelima kata Ibnu Qayyim, muasatun bid du'a wal muasatun bin nasihah wal irsyad, menghibur berduka cita dengan lisan atau dengan nasihat. Dengan nasihat-nasihat menyampaikan, ya, agar orang-orang yang tertimpa musibah ini tidak bertambah kesedihannya. Ya, kita hibur mereka, insya Allah bahwa orang yang sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, ya, dia tidak punya harta, tidak punya tenaga, tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya jabatan, ya, tidak punya uang. Dia bisa membantu dengan muasatun bid du'a wal istighfar lahum, berduka cita menghibur dengan doa. Ya. Dengan doa
kemudian memintakan ampunan bagi korban yang sedang tertimpa bencana. Itu pun sama, ya, berduka cita. Kemudian yang keenam adalah muasatun bitawajju'i lahum. Ya, menghibur berduka cita dengan ikut bersedih, ikut kita memperlihatkan kesedihan. Itu pun sama, tapi kesedihannya jangan berlebih-lebihan. Ya, cukup menyampaikan rasa duka kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu akan meringankan beban saudara-saudara kita. Ibnul Qayyim kemudian melanjutkan penjelasannya, wa ala qadril iman, dan tergantung ukuran iman, takunu hadhil muasah, maka akan berpengaruh kepada seberapa besar Anda peka terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Jadi semakin kuat iman kita, maka rasa peka kita akan semakin tinggi. Kita akan semakin ingin membantu saudara-saudara kita. Wa idza dha'ufal iman dha'ufatil muasah. Dan jika iman kita lemah, maka kita pun akan kurang peka. Ya. Di tempat lain sedang tertimpa musibah, kita pun tidak sedikit pun memperlihatkan rasa sedih atau tidak memperlihatkan membantu orang lain. Kenapa? Iman kita lemah. Wa kana Rasulullah SAW a'dhamun nasi muasatan li ashabihi bidzalik. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang paling peka, ya, selalu peka. Ketika melihat ada sahabatnya yang terkena musibah, Rasulullah akan sedih. Bahkan pernah ketika sahabat-sahabat Nabi penghafal Al-Quran dibunuh di sebuah tempat, ya, Rasul sampai membaca doa di dalam salat-salatnya, ya, disebutnya qunut nazilah, menyampaikan doa, mendoakan orang-orang yang tertimpa musibah dan juga mendoakan orang-orang yang zalim, ya, mendoakan agar mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selain sahabat juga diperlihatkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Utsman bin Affan menjelaskan tentang akhlak ini, ya, bagaimana Rasul berduka cita, peka terhadap orang lain. Utsman bin Affan annahu qala wa huwa yakhthub. Utsman bin Affan pernah berkhutbah, berpidato, menyampaikan tentang Rasulullah SAW. Inna wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, sahibna Rasulullah SAW fis safari wal hadar. Kami mendampingi Rasulullah SAW di saat safar, perjalanan, ataupun di saat menetap di kampung. Ya'udu mardana, yang sering dilakukan oleh Rasul adalah menjenguk orang-orang sakit. Nah, orang yang sakit juga sama tertimpa musibah, dan Rasulullah peka, langsung menjenguk. Wa yatba'u janaizana, dan menggotong, mengantarkan jenazah ke kuburan. Wa yakzu ma'ana, dan Rasulullah berperang bersama kami. Wa yuwasina bil qalili wal katsir, dan Rasulullah menghibur, membantu kami baik dengan perkara yang sedikit ataupun dengan sesuatu yang banyak. Wa innan nasa yu'limuni bihi asa alla yakuna ahaduhum ra'ahu qat. Ya. Jadi Utsman, ya, menjelaskan kepada para tabi'in atau para sahabat yang lain tentang kemuliaan akhlak Rasul di dalam memperlihatkan duka cita atau memperhatikan, ya, merasakan bagaimana kekurangan ataupun kesusahan orang lain. Selain juga para sahabat, begitu pula para tabi'in, ya, para salafus saleh juga memberikan contoh yang sangat mulia tentang duka cita ini. Di antaranya adalah Abu Nasr. Ya, Abu Nasr, ya, ia berjalan dengan membawa selimut, ya, membawa selimut di musim dingin. Ditanya oleh teman-temannya, ya Abu Nasr, apa ini? Engkau membawa selimut untuk apa? Kemudian Abu Nasr menjawab, Dzakartul fuqara wa burdahum. Aku mengingat orang-orang fakir dan bagaimana mereka melewati musim dingin ini. Walaysa lima uasihim, dan aku tidak punya apa-apa untuk meringankan, untuk menghibur mereka, ya, untuk menyenangkan mereka. Fa ahbabtu an uasihim fi burdihim, maka aku ingin, ya, meringankan, membantu mereka di
di musim dingin ini. Nah, itu diantara hal-hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan perlu diketahui bahwa membantu orang lain, membantu kesusahan orang itu pahalanya sangat besar. Walaupun dengan senyuman, walaupun dengan doa. Rasulullah menjelaskan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, janganlah engkau menganggap remeh kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talib, walaupun engkau menemui wajah saudaramu dengan senyuman. Ya. Juga di dalam hadis yang lain, man naffasa an mu'minin kurbatan, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin dari kesusahan dunia, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat nanti. Wa man yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan bagi orang yang sedang kesulitan, ya, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan baginya, ya, urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi aurat seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan senantiasa menolong hambanya, maka al abdu fi auni akhi, selama hambanya ini menolong saudara-saudaranya. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar, ya. Abdurrahman ini putranya Abu Bakar. Abdurrahman pernah Abdurrahman ini termasuk orang-orang yang fakir, ya. Termasuk orang-orang yang fakir. Sampai Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk membantu orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Man kana indahu ta'amun itsnain, barang siapa yang ia memiliki makanan untuk 2 orang, falyadhhab bi thalathah, maka pergilah, carilah orang yang ketiga untuk makan bersama. Jadi makanan cukup berdua, cari satu lagi, bisa cukup bertiga. Wa man kana indahu ta'am arba'ah, dan barang siapa yang ia memiliki makanan untuk 4 orang, falyadhhab bi khamis, maka carilah orang yang kelima, ya, dan seterusnya. Ini menunjukkan bagaimana kepedulian Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang sedang tertimpa musibah. Yang terakhir adalah Ali Zainal Abidin. Ya, Ali Zainal Abidin. Salah satu cicitnya Rasulullah SAW, putranya Husain. Ya. Ali bin Al-Husain ini setiap malam itu selalu memikul makanan yang dibagikan kepada orang-orang fakir miskin. Setiap malam. Dan tidak ada yang tahu tentang Ali bin Al-Husain ini. Tahu-tahu orang-orang fakir itu ketika membuka pintu, di depannya sudah nyampak makanan. Ya. Dan orang-orang tidak tahu sampai kemudian Ali ini meninggal dunia. Saat ia meninggal dunia, barulah diketahui bahwa yang sering mengirim makanan setiap malam itu adalah Ali bin Husain. Nah, ini menunjukkan, ya, akhlak yang luar biasa dari para salafus saleh, bagaimana untuk memperhatikan, ya, orang-orang yang kesusahan, orang yang kesulitan, dan janganlah kita berlaku sombong, ya, tidak peduli dengan kesusahan saudara-saudara muslim. Mudah-mudahan kita menjadi seorang muslim yang selalu peka, ya, agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja sahabat-sahabat iman yang bisa kita sharingkan di dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.